Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat yang di dalamnya biasanya dibahas tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada beberapa cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau menentukan penyelesaian atau selesaian dari persamaan kuadrat. Yang pertama yakni dengan faktorisasi atau memfaktorkan. Kemudian yang kedua dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan menggunakan rumus akar persamaan kuadrat atau yang lebih kita kenal dengan rumus ABC. Nah, sebelum kita menggunakan rumus ABC untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat, atau untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, maka kita akan menentukan rumus dari akar persamaan kuadrat tersebut atau menentukan rumus ABC. Kita tahu bahwasanya persamaan kuadrat secara umum itu dituliskan dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya 0, maka bentuk yang di depan ini menjadi 0, AX kuadratnya sama dengan 0, sehingga bentuknya menjadi BX ditambah C sama dengan 0, yang merupakan persamaan linier satu variabel, yakni variabel X-nya. Baik, sekarang kita akan mencari rumus dari akar persamaan kuadrat atau rumus ABC, yakni dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Sehingga kalau ada bentuk seperti ini, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka supaya lebih mudah, biasanya koefisien dari variabel X kuadrat itu kita ubah menjadi 1. Sehingga supaya nanti di sini 1, maka kita bagi dengan A. Sehingga otomatis semua ini kita bagi dengan A. Jadi bentuk ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini kita bagi dengan A. Sehingga AX kuadrat dibagi A dibagi A menjadi 1, sehingga menjadi X1 X kuadrat. Saya tuliskan menjadi X kuadrat. X kuadrat, kemudian BX dibagi dengan A, maka menjadi B per AX. B per AX, kemudian C-nya dibagi dengan A menjadi C per A, sama dengan 0 dibagi A hasilnya adalah 0, di mana A-nya bukan sama dengan 0. Kemudian kita ubah yang sebelah kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, yakni pertama C per A ini kita pindah ke sebelah kanan, sehingga yang sebelah kiri menjadi X kuadrat ditambah dengan B per AX sama dengan C per A, kita pindah menjadi negatif C per A. Kemudian kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka kita tambahkan separuh dari koefisien variabel X, separuhnya, atau dikalikan dengan setengah, atau dibagi dengan 2. B per A dikalikan setengah atau dibagi 2, maka hasilnya adalah B per 2A. Jadi separuh dari B per A itu sama dengan B per 2A. Sehingga X kuadrat ditambah dengan B per AX ditambah dengan separuhnya tadi adalah B per 2A. B per 2A. Kemudian ini dikuadratkan, karena sebelah kiri ditambah dengan B per 2A dikuadratkan, berarti sebelah kanan kita tambahkan juga B per 2A dikuadratkan. Sehingga saya tuliskan di depan B per 2A
dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan C per A. Nah, bentuk sebelah kiri ini bisa berubah, bisa kita ubah menjadi X ditambah dengan B per 2A dikuadratkan. Ini kalau diurai maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, sama dengan ini kita B per 2A dikuadratkan, berarti B-nya dikuadratkan menjadi B kuadrat, 2A dikuadratkan, 2-nya dikuadratkan menjadi 4, kemudian A-nya dikuadratkan, dikurangi dengan C per A. Nah, yang sebelah kanan kita jadikan 1, tetapi ini bisa kita tambah atau kurangkan bentuk pecahan jika penyebutnya sama. Karena penyebutnya tidak sama, kita samakan. Nah, yang lebih mudah adalah A-nya diubah menjadi 4A kuadrat. Supaya A ini menjadi 4A kuadrat, maka kita butuh 4 dan A. Sehingga A dikalikan 4A, maka hasilnya adalah 4A kuadrat. Berarti C-nya juga dikalikan dengan 4A. Sehingga bentuknya menjadi B kuadrat per 4A dikuadratkan dikurangi dengan 4A kalikan C, berarti 4AC per, di sini menjadi 4A kuadrat. Karena sudah sama penyebutnya, berarti bisa kita jadikan 1. Kita jadikan 1, B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat dikurangi dengan 4AC per, penyebutnya kita jadikan 1, 4A pangkat 2 atau 4A kuadrat. Baik, kemudian yang sebelah kiri, nah karena di sini kuadrat, berarti kalau kita kuadratnya nanti yang sebelah kiri kita hilangkan, maka yang sebelah kanan itu akan menjadi plus minus akar. Jadi kalau misalkan ada X kuadrat itu sama dengan A, maka X-nya nanti plus minus akar dari A. Berarti untuk yang ini X ditambah dengan B per 2A itu sama dengan plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Nah, bentuk ini yang di bawah ini bisa kita keluarkan, di mana 4A kuadrat ini bisa kita ubah menjadi 2A dipangkatkan 2. Sehingga karena pangkat 2 bisa keluar dari akar menjadi 2A. Karena penyebut berarti 1/2A. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi plus minus 1/2A, atau yang di atas kita akarkan B kuadrat min 4AC, kemudian kita per 4A kuadrat yang menjadi 2A dikuadratkan sehingga menjadi 2A karena keluar dari akar, karena tidak ada akarnya. Jadi keluar dari akar. Yang di atas tetap dalam bentuk akar B kuadrat min 4AC, kemudian akar dari 4A kuadrat itu sama dengan akar dari 2A kuadrat sehingga menjadi 2A. Baik, kemudian mencari X-nya. Berarti X-nya itu sama dengan B per 2A kita pindah ke sebelah kanan. Karena positif maka menjadi negatif sehingga menjadi min B per 2A ditambah atau dikurangi akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Karena penyebutnya sama 2A, berarti kita bisa jadikan 1. Sehingga menjadi minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini biasanya ditulis dengan X12. Mengapa? Karena
ini sebenarnya ada dua. Yang pertama yang kita gunakan yang positif atau tambah, berarti X1-nya itu sama dengan minus B ditambah dengan akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian untuk X2-nya itu sama dengan minus B, kita gunakan yang negatif atau pengurangan, dikurangi dengan akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi ada dua, yang pertama X1-nya adalah min B ditambah, yang kedua adalah X2-nya adalah min B dikurangi. Sehingga kita tuliskan X1, 2. Nah ini yang kita sebut dengan rumus dari akar persamaan kuadrat yang kita kenal juga dengan rumus ABC. Karena di dalam rumus ini yang digunakan adalah A, B, dan C. Di mana A merupakan koefisien variabel X kuadrat, B-nya adalah koefisien variabel X, sedangkan C-nya adalah konstanta. Baik, kita dapatkan rumusnya, rumus dari akar persamaan kuadrat atau yang kita kenal dengan rumus ABC. X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, sekarang kita gunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, contoh, misalkan ada soal seperti ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang A, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 24 sama dengan 0. Yang B, 2X kuadrat min 4 min 8 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ini bisa dicari dengan menggunakan pemfaktoran atau memfaktorkan atau memfaktorisasi. Yakni karena di depan si X kuadrat 1, berarti X kuadrat itu hasil kali dari X dikalikan dengan X. Berarti X dikalikan dengan X. Dan setelah itu negatif 24 itu hasil kali dua bilangan positif dan negatif. Jadi karena negatif, positif dan negatif yang hasilnya adalah negatif. Kemudian dua bilangan yang dikalikan hasilnya 24. Kalau di sini negatif berarti selisihnya adalah 2. Nah, bilangan yang dikalikan hasilnya adalah dua bilangan yang dikalikan hasilnya adalah 24 adalah 6 kali 4. Selisihnya 2. Nah, kemudian cara meletakkan bilangannya, kita lihat tanda yang kedua, karena negatif maka yang besar di negatif. Berarti yang negatif itu 6, yang positif adalah 4. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan lawan dari 4 adalah negatif 4 atau lawan dari negatif 6 itu adalah 6. Jadi kalau kita cari dengan memfaktorkan, maka ini hasilnya. Tapi kita cari dengan menggunakan rumus ABC. Apakah sama hasilnya? Kita cari menggunakan rumus ABC, maka A-nya itu sama dengan koefisien variabel X kuadrat itu adalah 1. Kemudian B-nya, koefisien variabel dari X adalah negatif 2. Kemudian C-nya, konstantanya adalah negatif 24. Negatif 24. Kemudian rumus ABC-nya, X12 itu sama dengan minus B, minus 2 berarti positif 2. Plus minus akar dari B kuadrat. Akar dari B kuadrat. B kuadrat negatif 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Kemudian dikurangi dengan 4 kalikan A. A-nya adalah 1. Kemudian C-nya negatif 24. Berarti 4 dikalikan dengan negatif 24. Negatif 24 per 2A. 2 kalikan A. A-nya adalah 1. Sehingga hasilnya 2 plus minus akar 4 dikalikan negatif 24 adalah negatif 96. Karena di sini dikurangi berarti negatif dengan negatif menjadi positif. Berarti 4 ditambah 96 hasilnya adalah
100. Kemudian 2 kalikan 1 hasilnya adalah 2. Sehingga kita dapatkan akar dari 100 itu sama dengan 10. Berarti 2 ditambah atau dikurangi 10 per 2. Nah, dari sini kita dapatkan X1-nya berarti sama dengan 2 ditambah 10 dibagi 2. Sehingga kita dapatkan 12 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 6. Kemudian kita dapatkan X2-nya itu sama dengan 2 dikurangi dengan 10 dibagi 2. 2 dikurangi 10 adalah negatif 8 dibagi 2 berarti negatif 4. Jadi hasilnya adalah negatif 4 dan 6. Yang ketika kita cari dengan memfaktorkan itu hasilnya adalah negatif 4 dan 6. Jadi ternyata hasilnya sama. Negatif 4 dan 6. Baik, itu yang A. Kemudian yang kedua, yang B. Yang B adalah 2e kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi yang B, 2e kuadrat dikurangi dengan 8 sama dengan 0. Nah, ini pun ternyata bisa kita faktorkan. Supaya lebih sederhana, kita bagi semuanya dengan 2. Sehingga 2e kuadrat dibagi 2 hasilnya adalah e kuadrat. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4 sama dengan 0. Kemudian setelah itu negatif 4-nya kita pindah ke sebelah kanan. Berarti e kuadrat sama dengan 4. Sehingga x-nya saja itu sama dengan plus minus akar 4 atau plus minus 2. Jadi X1-nya adalah 2, X2-nya adalah X1-nya adalah 2, kemudian X2-nya itu sama dengan negatif 2. X2-nya adalah negatif 2. Nah, sekarang kita cari dengan rumus ABC. Nah, berarti A-nya itu adalah 2. Kemudian B-nya, karena di sini variabel X-nya tidak ada, berarti B-nya 0. Kemudian C-nya konstantanya adalah negatif 8. Nah, rumus ABC-nya X12 itu sama dengan minus B. B-nya 0, berarti 0. Plus minus akar B kuadrat. B-nya 0 dikuadratkan 0. Dikurangi dengan, saya tulis dulu 0 dikurangi dengan 4 kali A. A-nya adalah 2. C-nya adalah negatif 8. 2 kalikan negatif 8 berarti negatif 16. Per 2A. 2 kali A-nya adalah 2. Kemudian hasilnya 0. Kemudian negatif 16 dikalikan 4 adalah negatif 64. Kemudian karena di sini dikurangi, tandanya negatif juga berarti menjadi positif 64. Akar dari 64, atau saya tuliskan dulu akar dari 64 per 2 kali 2 adalah 4. Akar dari 64 itu sama dengan 8. Berarti 8 plus minus 8 per 4. Sehingga dari sini kita dapatkan X1-nya berarti 8 per 4 hasilnya adalah 2. Kemudian X2-nya itu sama dengan negatif 8 per 4. Berarti negatif 2. Jadi hasilnya adalah 2 dan negatif 2. Yang kita dapatkan tadi, kalau kita cari dengan jalan memfaktorkan, itu kita dapatkan hasilnya juga 2 dan negatif 2. Nah, jadi hasilnya sama. Sehingga kita bisa memilih nanti mana yang dapat kita gunakan. Kalau misalkan bisa difaktorkan, kita faktorkan. Tetapi kalau tidak bisa, kita bisa melengkapkan bentuk kuadrat sempurna atau bisa langsung menggunakan rumus ABC. Jadi kalau misalkan kesulitan memfaktorkan, kemudian jika kita kesulitan untuk melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, maka kita bisa menggunakan rumus ABC.
Baik, demikian pembahasan kita tentang menentukan akar persamaan kuadrat atau mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.